Teman-teman, kembali lagi sama aku Ririn. Kali ini aku akan membahas tentang pemberitaan dari kota Gresik. Nampaknya di kota ini ada dua siswi yang nasibnya kurang beruntung, bahkan dibohongi seseorang lewat Facebook hingga dihabisi. Cerita di kasus ini bisa disebutkan cerita yang sangat menyedihkan, bukan tanpa alasan, karena dua siswi ini ternyata masih belia dan di bawah umur. Bahkan siswi ini nampaknya tak menyadari apa yang dilakukannya benar-benar bisa merugikan dan menghilangkan nyawanya sendiri. Semua bermulai saat kedua siswi ini berkenalan dengan seseorang di sosial media. Nampaknya kedua orang tua gadis ini pun tak tahu kalau anak mereka berkenalan dengan seorang laki-laki yang tak bertanggung jawab dan tak bermoral. Seorang laki-laki SMA bernama Dian Sasmita nampak sebagai laki-laki iseng yang sedang berkelana mencari cinta di sosial media. Tinggal bersama kedua orang tuanya, Dian Sasmita yang iseng pun mencari wanita di sosial media lewat Facebook. Akhirnya Dian Sasmita pun berkenalan dengan dua siswi yaitu Pipi dan juga Dia yang juga sama-sama tinggal di Gresik. Berkenalan dengan kedua gadis tersebut, Dian Sasmita pun tak memakai nama aslinya. Seolah dirinya tahu akan berbuat kejahatan, dia pun memakai nama samaran kepada dua gadis itu dengan dua nama berbeda. Pipi dan Dia sendiri berusia 16 tahun bersekolah di MTS Alpata dan ternyata keduanya memang berteman dekat satu sama lain. Tepatnya mereka berkenalan di 26 September 2014 lewat Facebook. Nampaknya Dian tahu kalau Dia dan Pipi memang berteman. Dia Sasmita pun memakai dua nama untuk berkenalan dengan mereka, menutupi nama aslinya. Bahkan dengan menyamar memberikan nomor telepon satu XL kepada Dia, namun satu lagi Indosat kepada Pipi. Nampaknya Dian Sasmita ini sedang menjalani perannya. Karena Dia dengan Pipi bersahabat, Dia dengan Pipi pun bercerita kalau mereka memang berkenalan dengan laki-laki di sosial media Facebook. Dia berkenalan dengan Udin, sementara Pipi berkenalan dengan Andi. Tanpa sepengetahuan mereka, Udin dan Andi adalah satu orang, yaitu Dian Sasmita. Baru beberapa hari berkenalan, nampaknya Dian Sasmita sempat kecewa kepada kedua anak cewek ini. Ya, Dian Sasmita kesal karena Pipi sempat membuat status di sosial media tentang masalah modus. Namun baru saja berkenalan beberapa hari, Dian Sasmita mengaku kesal kepada dua siswi ini. Dian Sasmita pun akhirnya sempat membuat status di sosial media tentang modus memberi harapan palsu. Nampaknya itu sindiran untuk salah satunya yaitu Pipi. Bahkan Dian Sasmita yang mengaku sebagai Andi dan juga Udin pernah beberapa kali mengajak dua siswi tersebut untuk bertemu. Namun baik dari Dia maupun Pipi masih menolak dan enggan bertemu karena mereka masih mengaku takut. Kesal dan sakit hati mendapatkan beberapa kali penolakan dari dua siswi tersebut. Akhirnya Dian pun makin menjadi merajalela. Dian tak menyerah, Dian masih terus-terusan gencar mengejar kedua gadis itu dengan cara pelan-pelan. Usai makin dekat dan merasa sudah bisa mengajak mereka bertemu, akhirnya di tanggal 1 Oktober 2014, Dian Sasmita mengajak mereka bertemu di salah satu tower Indosat di daerah Bunyi Orep, Gresik. Entah kemasukan setan apa, Dian Sasmita yang akan segera bertemu dengan dua gadis yang berkenalan di sosial media ini nampaknya sudah memiliki rencana jahat segera akan menghabisi dua gadis tersebut. Sebelum bertemu dengan dua gadis tersebut, Dian Sasmita pun sengaja membawa golok dan dimasukkan ke dalam motornya. Asal tahu aja ya teman-teman, saat si Dian Sasmita ini mengajak kedua gadis ini bertemu, Dian Sasmita pun menjanjikan sesuatu. Dian Sasmita akan memberikan apapun, bukan dirinya akan memberikan apapun yang dua gadis ini minta. Secara dua gadis ini taunya akan bertemu dengan Udin dan juga Andi. Di tempat yang berbeda di rumah kedua gadis itu, yaitu di rumah Pipi dan juga di rumah Dian, mereka mengaku akan bekerja kelompok dan izin kepada orang tua mereka untuk keluar rumah. Yang tanpa mereka sadari, mereka tengah tertipu satu lelaki yang tak bermoral. Vivi yang keluar dari rumahnya dengan memakai sepeda nampaknya tak bisa memakai sepeda tersebut. Pipi pun menitipkan ke salah satu temannya dan dirinya pun akhirnya dijemput sang sahabat Dian yang juga akan segera bertemu dengan si Udin. Jarak janjian Pipi dengan Dian pun nampaknya tak jauh, hanya 500 meter, patokannya di Tower Indosat.
Baik Pipi maupun Dian tak menyadari dirinya akan bertemu dengan satu laki-laki yang sama. Namun masih tetap berpikiran kalau Pipi akan bertemu dengan Udin dan Dian akan bertemu dengan Andi. Saat sudah sampai di sana pun Dian alias Andi meng-SMS dia untuk segera bertemu di salah satu tempat yang jaraknya 10 kilo dari sana. Di tempat dan waktu yang sama saat Udin sudah bertemu Pipi pun, Udin mengajak Pipi ke salah satu tempat yang memang jaraknya 10 kilo dari situ. Akhirnya saat Dian dan Pipi tahu mereka akan ke tempat yang sama, Pipi pun mengajak Dian untuk numpang saja ke motor yang sudah ada Udin dan dirinya. Mereka bertiga pun pergi ke salah satu tempat yang direncanakan tempat pertemuan. Tanpa dua gadis ini sadari, semua ini adalah akal bulus dan rencana Andi Sasmita yang mengaku Udin dan juga Andi. Setelah perjalanan panjang 10 km yang cukup jauh, nampaknya kedua gadis itu tak menyadari tempat itu memang sepi. Saat mereka bermain ponsel menunggu kedatangan Andi, tanpa disadari si Udin alias Andi Sasmita sedang membawa golok. Tak hanya mengeluarkan golok dari motornya, si Dian Sasmita ini pun memakai batu untuk memukul kedua gadis tersebut. Saat itu, kedua gadis pun tak berdaya lagi. Satu persatu nampaknya dikerjai si Dian Sasmita ini. Pertama Vivi yang dinodai, setelah itu dihabisi. Kemudian Dian yang juga dinodai dan dihabisi. Tak sampai situ saja ketak bermolaran si Dian Sasmita ini. Bahkan si Dian Sasmita pun mengambil barang-barang berharga milik korban. Dari dia, dirinya mendapatkan HP, anting, dan 2 cincin. Sementara dari Pipi, dirinya mendapatkan handphone, cincin, kalung, dan juga anting. Setelah melaksanakan aksi bejatnya, Dian Sasmita ini pun nampak seperti tak terjadi apa-apa, pulang ke rumah seperti biasanya dan mengembalikan golok di tempat semula. Dian Sasmita pun bahkan sempat nongkrong-nongkrong bersama temannya setelah melakukan aksi bejat setelah dirinya pulang ke rumah. Keesokan harinya di tanggal 2 Oktober di tempat Dian dan Pipi ditinggalkan oleh Dian Sasmita, akhirnya para warga yang melintas menemukan jasad mereka. Kondisi Diah dan juga Pipi sudah tak dalam berpakaian, bahkan banyak yang menyebutkan kondisinya sangat tragis. Pihak yang berwajib datang, bahkan kedua jasad tersebut langsung diotopsi dan langsung ketahuan dua jasad tersebut adalah Diah dan Pipi. Pihak yang berwajib pun tak menunggu waktu lama, langsung melakukan penyelidikan dibantu keluarganya dan mendapatkan beberapa info. Keluarga syok yang tak menyangka dua anak dengan alasan akan kerja kelompok mendapatkan berita kini sang kedua anak ini sudah berpulang dihabisi orang lain. Pihak kepolisian pun bertindak sangat cepat. Setelah melakukan penyelidikan, ternyata di sosial media kedua gadis tersebut sempat berkenalan dengan seorang laki-laki bernama asli Dian Sasmita. Pihak kepolisian pun tak menunggu waktu lama, segera langsung menangkap Dian Sasmita di rumahnya sendiri tanpa perlawanan. Selanjutnya si Dian Sasmita ini pun langsung digiring ke Polres Gresik. Bahkan dengan motif mengaku dirinya sakit hati dan juga ingin membalas dendam kepada Pipi. Namun ternyata semua itu diragukan karena Dian Sasmita pun menodai kedua gadis tersebut, mengambil harta-harta gadis tersebut juga. Dian Sasmita yang mengaku menyesal dan meminta maaf kepada kedua keluarga korban, namun keluarga korban tak ada yang memaafkan dan keluarga korban pun meminta Dian Sasmita dihukum seberat-beratnya. Semoga Pipi dan Dia diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan tenang. Teman-teman, dari pelajaran ini kita benar-benar harus hati-hati kepada anak-anak di rumah dan terus mengawasi. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku kali ini. Semoga diambil yang positif dijadikan pelajaran hidupnya. Buat teman-teman, ditunggu lagi video-video selanjutnya.